Ya, di Serpong itu ada satu yayasan. Kenapa yayasan itu dipilih? Karena jamaahnya banyak dan pengajiannya aktif. Jadi jamaahnya aktif dibina oleh yayasan. Akhirnya digandeng oleh lembaga zakat, dikasih dana 100 juta untuk digulirkan. Jadi ini bukan suatu yang tidak mungkin gitu. Yang susahnya itu adalah penggeraknya. Seperti umpamanya, ya saya jadi malu sendiri nih. Saya kemana-mana masalah riba, tapi lingkungan saya bagaimana gitu kan. Nah akhirnya saya mulai dengan wawancara nih, bikin konten mahal ya kan. Konten begini, siapa tahu setelah bikin konten ini ada aksi yang bisa dilakukan sama-sama. Jadi saya juga bisa terlibat dalam lingkungan saya sendiri. Kemudian ya itu tadi, bukan hal yang susah. Yang susah itu tadi yang Bang Ali bilang adalah rasa keberjamaah. Ini ada satu ayat ya di Al-Anfal itu ayat 73 yang menggambarkan fakta kehidupan kita masyarakat saat ini, yang akhirnya timbullah kerusakan, timbullah masalah riba. Ini kan kerusakan. Jangan ngomong riba mulu loh, solusinya mana gitu kan. Akhirnya semua pada diem. Pernah saya tanya, Ustadz, kok nggak pernah bahas riba sih? Saya kalau bahas riba ntar ada yang tanya lagi jamaah, Ustadz saya mau pinjam tanpa riba di mana ya? Saya bingung jawabnya. Itu kata Ustadz juga gitu. Terus ada lagi Ustadz di mana, di yayasan di besar Surabaya, Patri saya udah dakwah soal riba, soal ini di berbagai kalangan. Cuman ketika ada yang nanya solusinya gimana, nah itu yang saya nggak bisa jawab gitu. Jadi masalah ini bisa digambarkan oleh ayat-ayatnya begini ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'din. Dan orang-orang kafir itu ba'duhum auliya'u ba'din, saling dukung mendukung, mereka berjamaah. Betul. Illa taf'aluhu, jika kalian orang Islam tidak melakukan hal itu, yaitu saling dukung mendukung, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, terjadi kerusakan yang sangat besar, terjadi fitnah seperti sekarang ini gitu. Kenapa? Karena secara ekonomi kita tidak saling dukung mendukung gitu. Jadi insya Allah nih ya Bang Nenden ya, Bang Danen, Bang Ali, Pak Inzal ini, saya ingin mengajak, mau nggak kita berinisiasi. Saya kan juga ada yayasan, namanya Yayasan Nasi Jumat. Bisa juga kita gunakan, kan tadi tuh ada orang-orang yang mau bersedekah. Mereka nggak pikir bersedekah di mana aja, yang penting sedekah. Ada juga yang seperti itu. Nah itu mereka bisa kita tarik, yuk sedekah di tempat kita, dananya untuk program ini. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi di masyarakat kita sendiri belum gotong royong, tapi kita undang stimulus dari luar, dari para jamaah di luar, atau dari lembaga zakat, atau dari perusahaan yang mau mendukung, supaya ini terjadi. Begitu ini udah jalan, saya yakin RT RW juga mau mendukung, gitu. Masjid juga mau mendukung, gitu. Kalau memang kita harus mulai. Mudah nggak kira-kira? Berat. Pengalaman saya ini sangat berat, nggak mudah gitu. Karena ini kan akhir zaman, makanya riba masuk kepada dosa besar. Saking beratnya, Allah sendiri yang turun langsung. Allah yang akan memerangi pelaku riba. Karena Al-Baqarah 278, 279. Saking beratnya, karena masalah riba orang pada tutup mulut, diam gitu. Masalah lain dibahas, masalah infak, sedekah, fakir miskin, ibadah, segala macam dibahas. Tapi begitu masalah riba, diam. Sedangkan di luar sana para pelaku riba berjamaah tadi membuat sistem supaya jangan sampai tidak ada satupun yang nggak minjem. Akhirnya ada GoPay letter, Shopee letter, semuanya bayarnya belakangan, dimanjakan masyarakat. Padahal itu adalah dijebak, dibelenggu, jadi hutang, jadi perbudakan. Jadi riba adalah alat perbudakan akhir zaman. Memang tema perbudakan masa dulu yang orang jadi budak benar-benar itu udah nggak ada. Tapi sekarang budak akhir zaman. Kalau untuk bisa makan oke, untuk berteduh oke,
Tapi untuk yang lain-lain lu harus minjem sama gua, gitu kan? Mau beli apa harus minjem. Mau rumah sakit, mau piknik, sampai mau haji umroh lu pinjam sama gua. Gitu kan? Akhirnya terbelenggu oleh hutang riba. Nah, gimana tuh? Bisa nggak? Barangkali ini pertemuan kita nih di Jumat Barokah nih bisa menghasilkan sebuah aksi nyata gitu. Kalau untuk di kampung ini rada berat ya, berat dalam artian bukannya nggak bisa tapi berat gitu. Kita anak muda dari zaman dulu di sini ada di kampung ini almarhum Ustadz Turmudi dulu masih hidup. Kita udah digandeng gitu ya, banyak program-program yang kita mulai kecil-kecilan gitu dari hal kecil gitu ya, mengajar anak-anak, terus misalnya pembagian es krim setiap minggunya untuk menyemangati mereka gitu, sampai program pengajian subuh yang kita buka gitu. Yang menjadi beratnya adalah ketika anak muda bertentangan dengan pemikiran orang tua. Anak muda berkata A, orang tua berkata B. Anak muda bilang ini bagus, orang tua bilang ini gak bagus. Atau bahasa kasarnya lagi, orang tua kadang yang suka menyinggung anak muda adalah kalian tuh masih anak kemarin sore, gak usah sok tahu gitu. Padahal maunya kita gabung berkolaborasi ya sama orang tua, anak-anak muda ini berkolaborasi, saling menghasilkan untuk jamaah, untuk umat, bukan kepentingan nafsunya masing-masing gitu, bukan kepentingan kedudukan, gua yang paling berkuasa, gua yang paling senior, gua yang paling ini gitu. Nah, kita yang anak muda dari dulu diskusikan, kita ada lagi satu teman Om Firman di depan masjid rumahnya, beliau salah satu orang tua yang mengasuh kita, bahasanya mengasuh kita anak muda, bagaimana caranya, bagaimana jalannya, bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana yang baiknya gitu. Kita udah sering diskusi, satu isi kepala, tapi kadang di saat ditemuin sama orang tua, nanti orang tua membantah begini, karena orang tua selalu bersifat gue yang paling tahu, gue paling banyak pengalaman, lu diem aja, lo orang kemarin sore. Akhirnya kampung yang tadi kita bangun, mimpi kita bangun menjadi kampung yang lebih berkah, lebih kaya, bisa lebih program yang banyak di tangan. Karena tidak bisa dipungkiri anak muda ini sangat dipentingkan dalam satu kampung atau satu kota gitu ya. Nanti orang tua berkolaborasi, orang tua adalah bagian penasehat. Penasehat itu bukan menentang daripada ide-ide anak muda. Anak muda menghasilkan ide-ide itu bagus, murni tanpa ada kepentingan untuk mengambil keuntungan. Anak-anak yang saya tahu di sini ya, anak-anak muda itu tidak ada sedikit pun pikiran untuk mengambil keuntungan di dalam masjid atau di dalam lingkungan RT ini. Tapi seringkali kita dituduh so tahu, kita dituduh seperti ini, akhirnya meresahkan jiwa-jiwa anak muda. Kita udah mau maju, kita udah mau bantu, kita udah mau ayo berkolaborasi, yuk gabung-gabung gitu. Kita nggak menghasilkan apa di masjid ini? Kajian subuh sudah kita hasilkan lewat pemikiran anak-anak muda, kita penggeraknya sebagai penggerak kajian subuh yang dulu orang-orang tua menganggap remeh, ini nggak akan berjalan, ini akan sepi gini. Tapi bagaimana caranya anak muda, ayo harus ada pengajian di masjid ini biar orang-orang itu paham tentang satu agama, tentang satu pembelajaran dalam ilmu agama gitu. Kita udah gerak, tapi hadir orang tua yang dalam bahasa kita recok gitu, rese, dibilangnya seperti inilah, dibilangnya seperti itulah, anak muda inilah, itu dan segala macam gitu. Jadi di sini agak berat kalau dibilang untuk membangun program-program, memulai program, karena seringkali kita bentur gitu ya, kitanya selalu mengalah, banyak mengalahnya. Kalau dibilang kita mau duduk sama orang tua, mau apa yang mau dibicarain, tapi kita mohon anak muda itu, orang tua itu jangan menentang, mengusir ide kita, tapi gimana caranya ditampung, digabungkan dengan nasihat orang tua, bagaimana baiknya gitu. Orang tua tinggal duduk, kita yang penggeraknya, pelaksana. Nanti hasil orang tua itulah yang disanjung sama warga sini. Orang tua itu yang oh ini orang tua ini bagus. Maunya seperti itu tadinya, kita sama-sama bareng-bareng berjamaah. Jadi di sini kurangnya orang tua yang punya wewenang, punya kekuatan, yang dia bisa bijaksana. Rata-rata pada egois masing-masing, merasa paling senior, merasa orang lama, merasa yang paling pemimpin, tapi tidak bisa bijaksana. Katanya sih di dalam mimbarnya, di dalam podiumnya, di dalam rapatnya, kami merangkul anak muda, ayo anak muda gitu. Tapi semua bohong di sini, bohong saya bilang. Di sini tuh bilangnya merangkul segala macam, tapi pada prakteknya anak muda hanya dipakai untuk bersih-bersih. Nanti idenya mengeluarkan ide ditolak, ditentang, katanya kurang bagus, katanya so tahu, katanya baca kemarin. Tapi giliran ada hari raya Idul Fitri, hari raya
Idul Adha kita dipanggil bagiannya apa, bersih-bersih. Itu orang tua begitu pejabat partai bukan itu? Bukan. Biasanya orang partai yang begitu ya. Tapi dia merasa paling lama di sini, merasa senior, akhirnya seperti itu. Anak di sini. Iya, iya. Kita berharapnya sih anak muda, alangkah baiknya kalau anak muda bisa berkolaborasi sama orang tua, dan orang tua itu jangan sensitif, jangan anti kritik, jangan anti saran. Anak muda sarannya bagus-bagus. Anak muda nggak ada kepentingan di umur-umur kita gini, apalagi udah dalam masjid. Kita punya pemikiran masjid itu adalah tempat yang sakral. Kita nggak mungkin mengambil keuntungan sepeser pun dari masjid ini gitu. Iya. Jadi Kayaknya bukan di sini doang, di mana-mana begitu. makanya Di tempat lain, ya di masjid lain sama begitu. Ada di masjid yang berhasil itu, kenapa berhasil? Karena orang tuanya udah nggak jadi pengurus, yang jadi pengurusnya anak muda, gitu. Selama masih ada tua muda itu begitu, bukan di sini doang, di lain tempat. Karena apa? Orang tua kadang hati-hati, kebanyakan main rem, main sen, ya kan? Kadang dikit-dikit spion, ya saya. Jalannya juga hati-hati. Ya, yang kita yang di belakang, aduh ini lewat banget yang depan kan gitu kalau bawa mobil kita kan. Nah kalau anak muda maunya gas, main gas gitu kan, nggak pakai lampu hazard juga nggak pakai lah gitu, gas. Pokoknya karena apa? Semangat. Orang tua udah takutan, udah banyak mikir ntar gimana gitu kan. Jadi ini memang perbedaan ini apa namanya, perbedaan pola pikir, perbedaan psikologi gitu. Udahlah jangan macam-macam lah, gue juga udah memasuk kubur gitu. Tapi kan bahayanya menular, anak mudanya juga akhirnya jadi terhambat gitu. Gitu. Tapi ada yang mensiasati tuh di tempat lain. Ya udahlah, kita bukan masuk yang bukan karena DKM-nya masih dominasi orang tua, akhirnya anak mudanya nggak masuk ke situ. Mereka tetap ikutin irama orang tua, tapi mereka semacam membuat apa ya, kayak komunitas sendiri di luar bendera masjid, tetapi kegiatannya di dalam masjid. Kata mereka apa? Selama dananya bukan dari masjid, orang tua mah oke-oke aja. Gitu. Yang jadi masalah kalau dananya dari masjid. Gitu. Selama dananya dari masjid. Nah, kami di Yayasan Nasi Jumat juga ada tuh, sedang mendampingi satu masjid di daerah Jakarta Selatan. Mereka oke-oke aja selama dananya kita yang nyediain. Gitu. Jadi program apapun silakan selama tidak mengganggu dana masjid gitu. Tapi banyak mungkin nggak tahu ya di tempat ini atau banyak tempat, jangan pakai dana masjid, berharap jangan pakai dana masjid, kata orang tua, kata orang-orang ketua DKM masjid itu, yang apalagi yang ketua DKM adalah seorang ustadz misalnya. Tapi pada yang sebenarnya kita misalnya buat acara untuk acara jamaah gitu ya, acara pengajian, kita minta dana masjid, jangan pakai dana masjid, minta aja sama warga gitu. Tapi giliran dana masjidnya nggak boleh untuk kegiatan berjamaah, padahal itu kan duit umat untuk kegiatan jamaah, pengajian, konsumsinya harus diadakan. Namanya orang ngajak ngaji harus ada makanan biar orang itu nggak lapar, nggak haus gitu ya. Di saat nggak boleh dipakai uang masjid untuk ini, tapi uang masjid dipakai untuk dipinjem-pinjemin ke warga. Atau misalnya, ini fakta baru yang saya sudah menduga gitu. Menduga kan gini ya. Ini bukan bicara masjid ini ya. Rata-rata di masjid itu kan saldonya begitu pengumuman besar, banyak gitu kan. Saya duganya begini, ini jangan-jangan angkanya aja yang besar gitu, tapi uangnya nggak ada gitu. Terus pernah juga ada yang cerita, oh si Anu minjam uang masjid. Oh jangan-jangan uangnya dipinjam atau dikasih pinjam. Tapi waktu itu dia ceritanya yang minjem nggak jauh-jauh, marbot masjidnya, pengurus masjidnya gitu kan, gitu. Kira-kira dugaan itu benar nggak kira-kira gitu? Benar. Gitu. Atau tadi misalnya. Berarti kan fungsi ekonomi masjid sebenarnya ya sudah berjalan tapi tidak transparan. Ya. Artinya dana masjid dipakai untuk jamaah yang mau minjem uang datanglah ke masjid. Jadi jamaah masjid itu udah nggak bingung lagi, nggak kena riba lagi. Tapi karena entah kenapa, karena nggak transparan, jadi sekitaran aja yang boleh gitu, yang pinjam gitu ya. Jadi tadi satu yang pertama uang dipinjam-pinjamin, giliran untuk acara berjamaah, acara rame-rame untuk umat nggak boleh dikasih, nggak boleh pokoknya, tapi dipinjam ke orang. Atau yang lebih
Karena uangnya nggak ada, jadi nggak dikasih. Ada. Oh, ada. Yang lebih dahsyatnya, misalnya ketua DKM-nya seorang ustaz gitu ya, yang banyak terjadi. Uangnya giliran untuk acara umat nggak boleh, tapi untuk khotib dibesarkan angkanya karena dia sendiri Khotib. ada jadwal khotib di situ dan beberapa namanya dipasang di situ. Jadi kita kan bukannya kalau disuruh husnudzon mungkin husnudzon, tapi gerak geriknya ini yang kita kadang kok kayak gitu ya, kok nggak transparan ya, kok seperti ini gila untuk kegiatan umat berjamaah kok nggak dikasih, kok untuk ini kok digede-gedein. Atau yang berikutnya misalnya saya lebih setuju tadi kalau masjid uangnya banyak tadi ya, setiap masjid 100 juta. Apalagi masjid-masjid di komplek uangnya 200 juta, atau sekarang di sini dulu pernah sampai hampir 100 juta gitu. Saya lebih setuju waktu itu saran, maksudnya sama orang tua, uang itu jangan dipinjam-pinjemin, tapi misalnya setiap bulan ada jatah buat orang-orang miskin gitu, sedekah dari masjid, bantuan masjid ikut andil dalam kesusahan masyarakat, siapa yang susah dibantu, tapi nggak usah banyak, nggak misalnya kayak tadi misalnya 5 kakak dibantu per kakak, ngeluarin setiap bulan itu 1.500.000 mungkin bagi masjid, bagi saya kecil. Kalau kita nggak ngomongin egois, tapi kita mikirin kepentingan orang susah gitu, mungkin kecil. Karena 1 minggu itu masjid bisa dapat uang Jumat 1 juta, sekarang 900, kadang pernah sampai 2 juta gitu seminggu. Kalau dikali sebulan berapa? 8 juta. Tuh. Nah uang khotibnya berapa misalnya? Terus pengeluaran apa lagi gitu ya? Air kan kalau masjid murah, jadi alangkah baiknya tadi menjadi salah satu solusi kalau orang-orang di masjid ini, di masjid mana-mana juga yang uangnya banyak, pikirkan, ini kan udah mulai banyak tadi di kampung ini orang-orang minjem duit riba bank keliling, berarti masjid juga bisa menjadi solusi untuk itu. Iya, Bantu. harapannya begitu ya. Mungkin Gitu. saya gini aja nih Pak, mungkin bagusnya daripada masjid minjemin ke Ini kalau nggak pribadi. dibatasin waktunya sampai sore nih, ya. Kita batasin aja ya. Ya, mungkin kalau masjid terakhir ini nambahin, mungkin masjid lebih bagusnya daripada minjemin ke pribadi orang, lebih baik yang tadi Bang Ali bilang nih bagus nih, lebih baik masjid itu per bulan atau per 3 bulan atau 6 bulan itu beli barang-barang sembako gitu buat warga-warga sekitar. Itu menurut saya lebih efeknya lebih banyak daripada minjemin ke pribadi satu orang misalnya 20 juta. Dan itu kan minjeminnya juga gede-gede. Gede ya. Bayarnya susah. Nah itu makanya, dan gak ada jaminannya apa-apa gitu kan. Kalau kayak gitu menurut saya efeknya cuma satu orang dan belum tentu balik. Kalau menurut saya lebih bagus yang seperti itu, jadi menyebar luas, sama rata semuanya kena. Tapi kan kita mau usul gitu. Nih usulnya kemana nih kita nih? Berat, jadi Berat ya. Masuk berat Pak, anak muda ada sekat, lu jangan masuk ke ranah sini, lu udah gojek main sore ngurusin duit sensitif. Iya. ngurusin sampah aja, lu bersih-bersih aja, jangan ngurusin ini deh gitu. Nah kalau begitu, kalau berat nggak usah kita pikul. Jadi kalau prinsip saya gitu, entah saya udah masih muda apa udah tua ya. Kalau lihat rambut udah pada putih gitu. Tapi kalau menurut WHO saya masih muda karena usia muda WHO itu 62. Gitu. Ya kita hindari konfrontasi gitu, kita hindari konflik. Saya kadang nggak usah situ juga bisa kok, kita bikin sendiri gitu kan. Nggak usah pakai dana masjid juga bisa bikin cari dana sendiri, bikin program sendiri. Lama-lama saya yakin namanya setiap ajal pasti datang. Lama-lama entah kita duluan, kita nggak tahu gitu kan, tapi siapa. Lama-lama kepengurusan itu akan bergeser. Yang penting kita ada pembinaan, ya kan, ada remaja-remaja yang akan dewasa. Nanti kan Danan juga ya akan jadi ketua masjid juga umpamanya kan, lebih besar gitu kan. Gitu. Saya kan kegeser. Waktu kemerdekaan aja kan Soekarno orang tua sampai diculik sama anak muda. Kalau nggak diculik nggak merdeka Indonesia. Ya kan? Akhirnya Soekarno diculik, dipaksa proklamasi. Nah, kadang kita bisa ekstrim, kadang bisa ini, tapi saran saya gitu kan, jangan sampai api semangat kita padam gitu. Kondisi seperti ini banyak dijumpai di berbagai tempat kalau kita mau masuk ke dalam masjid. Kendalanya apa? Seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Ali. Oh susah di sini Patris, DKM-nya gitu kan, pengurusnya susah, gitu, susah, program nggak akan jalan. Nah memang susah kalau kita berharap pada
orang lain, karena kan kita tidak bisa mengkondisikan kondisi orang lain, kita hanya bisa mengkondisikan kondisi diri kita sendiri. Nah, barangkali kita bisa membuat lingkaran, ayo yang seide sama kita siapa nih, kita buat kajian-kajian dulu gitu kan, kita buat kesamaan visi misi, kita undang orang-orang luar supaya aktif bersama kita di sini gitu. Jadi bisa jadi kegiatannya untuk warga sini, tapi partisipan bisa dari luar. Karena sekarang zaman udah mengecil gitu ya. Kegiatannya untuk warga sini, tapi yang support bisa jadi dari luar. Nah, begitu terbukti kegiatannya, saya yakin mau nggak mau didukung gitu kan, gitu. Nah, gitu. Jadi nggak usah ide ini kita ajukan ke pengurus, ke RDKM, ya pasti akan ada penolakannya. Ya, mungkin orang tua itu melihat kalau udah ada contohnya gitu. Nah, karena mereka terlalu hati-hati. Iya, Ntar gue lagi yang disalahin gitu kalau gagal, umpamanya kan gitu. Mereka terlalu hati-hati. Kalau anak muda kan banyak semangatnya. Gitu. Kalau gagal gimana ya gimana nanti aja gitu kan, gitu. Jadi susah nih kalau dipadukan. Itu Masjid Jogokarian kan terkenal ya. Kenapa sukses? Karena mereka masuk sebagai pengurusnya gitu kan, gitu. Nah, artinya apa? Ya kita jangan cari konflik dulu, kita diantara kita ini kan kita obrol-obrol itu tadi mudah nggak mudah, susah, makanya juga nggak usah buru-buru juga besok harus jadi program harus jalan, nggak juga kan kita yang dinilai sama Allah ya usahanya aja kan, usahanya giatnya seperti apa. Nah jadi Bang Ali, saya ingin berkiprah nih di masyarakat sini. Tapi karena konsen saya, kebiasaan saya gitu kan, masalah di sosial kayak begini, masalah utang riba begini, masalah ekonomi ke masyarakat lemah, ya mungkin itu yang saya bisa ikut partisipasi. Mungkin saya juga bisa bantu dengan Yayasan Nasi Jumat, coba hubungin teman-teman, ini saya punya kegiatan di sini, bantu dong stimulus apa gitu kan, gitu. Tapi artinya yang penting adalah pemuda lokal sini yang mau sebagai penggeraknya, sehingga saya bisa cerita, oh di sono orang sana yang melakukan, bukan saya gitu kan. Meskipun saya juga KTP-nya sini, tapi akan lebih berharga kalau memang orang lokalnya yang bergerak, sehingga kita bisa cerita, proposal kita bisa bawa, cerita kita bisa bawa gitu kan. Kita bisa audiensi ke lembaga-lembaga zakat gitu, daripada ngegebrak meja DKM orang tua kita kualat, ini kan kita gebrak meja lembaga zakat, ini uang zakat kemana aja, ini kan buat gorimin, ada di kampung saya banyak gorimin loh gitu loh. Nah kita bisa begitu gitu, ayo kita kerjasama gitu. Saya akan ikut nanti kalau kita mau audiensi atas nama warga, kita audiensi. Karena dulu saya pernah audiensi misalnya ke Dompet Duafa, tapi untuk kegiatan lain. Mau ke mereka bantu. Karena mereka butuh apa? Butuh kegiatan. Butuh penyaluran. Mereka punya dana, program, tapi kalau nggak disalurin mereka beban juga. Mereka nggak apa-apa diklaim ini kegiatan mereka kerjasama sama masyarakat ini kan nggak ada masalah juga kan, gitu. Yang penting kan kerjasama dua pihak, gitu. Nah, insya Allah deh. Dan ini alhamdulillah, ini karena udah jam berapa nih? Nanti kita lanjut lagi nih, gitu kan? Iya, ini aduh materi konten yang sangat luar biasa nih dibanding konten-konten sebelumnya nih, gitu nih. Iya, boleh nanti kalau ada waktu kita bikin kajian-kajian secara berkala atau broadcast seperti ini lagi gitu kan, gitu membahas hal-hal. Siapa tahu ada warga-warga atau DKM yang ngelihat YouTube-nya, wah ini si Ali nih ngomong di YouTube nih. Kayaknya harus diblokir. Harus diblokir gitu. Besok kenapa Pak kajian subuh di sini Pak? Besok pagi. Ramai itu. Muhasabah besok. Iya, siang ini saya ke Parung, ngumpul di Parung mau berangkat gitu. Kapan-kapan ya gitu kita ikut gitu kan. Satu lagi nih Pak. Gimana? Nasi Jumat besok kasih airnya ya.
Hah? Biar Jepang. Semoga ada apa dermawan lagi kan? Iya nih, kita kumpul-kumpul sambil makan nggak ada airnya nih. Oke, dicatat ya para donatur. Ya. Kalian bawa airnya. Oke, terima kasih ya. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.